Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Bu Novi di Farmakognosi Dasar kelas 10. Sebelumnya kita telah belajar tentang farmakognosi dan tanaman obat. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran ke pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang budidaya tanaman obat. Nah, untuk budidaya tanaman obat ini, yang perlu kalian ketahui secara pengetahuan adalah mampu menerapkan budidaya tanaman obat, sedangkan secara keterampilannya mampu melakukan budidaya tanaman obat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menuliskan, menjelaskan, dan menerapkan budidaya tanaman obat, melakukan pengolahan tanah, penanaman tanaman, dan pemeliharaan tanaman obat, dan melakukan pemanenan tanaman obat. Nah, jadi untuk budidaya tanaman obat ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Sebenarnya 4 topik ini adalah 4 langkah atau 4 tahapan dalam budidaya tanaman obat, yaitu persiapan dan pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Kita masuk ke yang pertama, budidaya tanaman obat. Jadi, kenapa sih harus dilakukan budidaya? Nah, sebelum kita mengetahui kenapa harus dilakukan budidaya, kita harus tahu dulu pengertian budidaya tanaman obat. Jadi, budidaya itu merupakan suatu teknik memadukan unsur sumber daya alam, tanaman, dan teknologi sehingga diperoleh kuantitas, kualitas, dan kepastian hasil. Nah, jadi budidaya ini dilakukan karena seperti yang kalian tahu, lingkungan tempat kita tinggal dengan lingkungan tempat orang lain tinggal, tanahnya, iklimnya, cuacanya, tingkat kesuburannya itu berbeda-beda, menyebabkan apabila tidak dilakukan budidaya, hasil tanaman obat yang diperoleh itu tidak seragam. Bisa jadi misalkan kalian mau menanam rosella. Rosella yang kalian tanam di Palembang belum tentu hasilnya sama dengan rosella yang kalian tanam di pagar alam. Karena apa? Lokasi tempat tumbuh tanaman itu menentukan kualitas dan menentukan isi dari tanaman yang dihasilkan. Jadi bisa jadi ukuran tanamannya nanti bervariasi atau jumlah kandungan zat berkhasiat di dalam tanamannya itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, sehingga perlu dilakukan budidaya agar tanaman obat yang dihasilkan itu lebih seragam. Nah, jadi seperti yang telah Ibu singgung sebelumnya itu karena adanya perbedaan lingkungan, masing-masing lingkungan tempat tinggal orang yang biasanya dijadikan sebagai lahan untuk pertanian atau untuk menanam tanaman. Jadi lingkungan yang berbeda itu ada dari lingkungan iklim dan tanah. Kalau dari iklim sendiri itu ada 5 unsur, dari suhu, curah hujan, sinar matahari, kelembaban, dan angin. Sedangkan dari tanah itu mencakup kesuburan tanah, kegemburan tanah, dan ketersediaan air tanah. Nah, jadi kenapa sih kita tuh harus memilih tanaman obat? Kenapa sih tidak tanaman liar saja? Jadi sebenarnya tanaman liar itu kurang baik untuk dijadikan sumber simplisia. Kenapa? Kenapa tanaman liar itu tidak lebih baik dibanding tanaman hasil budidaya? Jadi yang pertama itu adanya variasi umur tumbuhan. Kalau tanaman liar seperti yang kalian tahu, tumbuhnya seenaknya saja, kapan dia mau bertunas, kapan dia mau tumbuh, kapan dia mau membesar, tidak seragam antara satu tanaman dengan tanaman lainnya, sehingga waktu panennya juga berbeda-beda, berubah-ubah. Lalu yang kedua, ada bagian tumbuhan yang diambil sebagai bahan berkhasiat tidak sama, seperti yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya, bahwa bisa jadi kandungan zat berkhasiat di dalam tanaman obat itu berbeda-beda karena tanah tempat mereka tumbuh, lingkungan tempat mereka tumbuh itu berbeda. Lalu yang ketiga ada spesies atau jenis tumbuhan tidak diperhatikan. Jadi kadang ada tumbuhan itu yang bentuknya itu mirip tapi sebenarnya spesiesnya beda atau varietasnya yang beda. Nah, itu yang menyebabkan nanti tiba-tiba kita nggak tahu, dianggapnya semuanya sama. Sedangkan kalau tanaman budidaya itu lebih terjamin, varietasnya sama semua, spesiesnya sama semua.
Lalu yang terakhir itu adanya variasi lingkungan tempat tumbuh yang ada di slide-slide sebelumnya tadi ya, itu dapat mempengaruhi kualitas zat berkhasiat dalam tumbuhan. Bisa jadi kualitas zat berkhasiat itu menyebabkan efek farmakologi atau khasiat dia sebagai obat itu berpengaruh juga. Selanjutnya, untuk mutu simplicia tanaman budidaya, jadi ada mutu simplicianya itu kalau misalkan tanamannya dilakukan budidaya itu lebih terjamin. Apa sih alasannya? Yang pertama, spesies tanaman jelas identitasnya. Yang kedua, penggunaan bibit unggul. Yang ketiga itu karena adanya dilakukan pemupukan sehingga nutrisinya terpenuhi. Yang keempat, dilakukan pemeliharaan tanaman. Dan yang terakhir, adanya tahapan budidaya yang baik. Nah, kita masuk ke tahap-tahap budidaya tanaman obat yang telah disinggung sebelumnya. Jadi ada 4 tahap ya. Yang pertama itu adalah persiapan dan pengolahan tanah. Nah, jadi ini merupakan perhatian pertama yang harus dilakukan karena tanah itu menyediakan unsur-unsur hara yang merupakan makanan bagi tanaman. Jadi kesuburan tanah itu meliputi kesuburan fisik ya. Ini ada kesuburan fisik, kemudian kesuburan kimiawi, dan kesuburan biologi. Nah, kesuburan fisik itu ada struktur tanah, suhu tanah, dan drainase tanah. Kesuburan kimiawi itu ada ketersediaan unsur hara dan pH. Kesuburan biologi itu ada aktivitas mikroorganisme tanah dan bahan organik tanah. Jadi, pengolahan tanah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik tanah dan membersihkan tanah dari gulma atau tanaman pengganggu. Nah, jadi ini apa saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk tanaman obat tertentu saat pengolahan tanah? Misalkan untuk tanaman yang berbentuk herba, contohnya pegagan. Nah, nanti itu dibuat bedengan. Nah, ini bisa kalian baca ya. Kita lihat ke gambarnya. Nah, ini yang bedengan tadi. Ini adalah contoh bedengan seperti yang ada pada tanaman herba. Contohnya adalah Phyllanthus niruri. Jadi dia seperti diberi bedeng-bedeng berjarak seperti ini. Selanjutnya ada budidaya dengan saluran air. Nah, terutama ini untuk tanaman yang tidak tahan genangan air. Nah, ini contohnya. Jadi, untuk menjaga tanaman agar tidak tergenang air, maka saluran airnya dibuat di sini. Jadi tanamannya ada di tengah sini. Jadi dia aman, tidak tergenang dengan air. Selanjutnya itu ada budidaya dengan tegakan. Contohnya itu sirih. Jadi dia kan tidak bisa tegak ya. Jadi dia diperlu buat tegakan. Jadi dia naik sendiri ke tegakannya ini. Tuh seperti ini. Selanjutnya itu ada teras-teras pada budidaya. Nah, ini biasanya untuk lahan yang miring yang di pegunungan seperti di Bandung atau kalau di sini daerah yang dingin itu pagar alam, itu kan tanahnya relatif miring. Jadi dibuat teras-teras seperti ini bertingkat. Selanjutnya ada penanaman tahapan yang kedua. Jadi sebelum dilakukan penanaman itu umumnya dilakukan pembibitan dulu baru dilakukan penanaman. Jadi pembibitan itu dilakukannya bareng dengan pengolahan tanah pada tahap sebelumnya tadi ya, agar mendapatkan tanaman dengan daya tumbuh yang baik dan seragam. Nah, dapat dilakukan penyemaian untuk mencegah banyaknya tanaman yang mati, terutama untuk benih berukuran kecil dan memerlukan pemeliharaan yang intensif. Selanjutnya ada metode-metode perbanyakan tanaman. Selain pembibitan itu kan benar-benar dari biji biasanya. Sedangkan kalau perbanyakan tanaman ini ada cara vegetatif dan generatif. Kalau generatif itu dari biji seperti pada penyemaian tadi. Sedangkan kalau vegetatif ini relatif lebih praktis, itu ada setek dan cangkok. Nah, lalu untuk tahapan yang ketiga ada pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman ini ada 4. Yang pertama pemupukan, yang kedua penyiraman, yang ketiga penyiangan, dan yang terakhir pengendalian hama dan penyakit. Untuk pemupukan itu untuk tanaman obat bisa memakai pupuk organik maupun pupuk anorganik. Nah, untuk penyiraman itu diperhatikan juga sifat tanaman obatnya, dilakukan sesuai musim juga.
Kalau kemarau dia harus teratur, pagi disiram, lalu sore juga disiram. Sedangkan pada musim hujan sesuai dengan kondisi tanah. Apakah tanahnya sudah kering atau belum? Atau kondisi tanah yang diinginkan itu seperti apa? Apakah harus selalu lembab atau bagaimana? Lalu yang ketiga itu penyiangan. Penyiangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan populasi gulma. Jadi misalkan mencabut rumput-rumput liar yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir pengendalian hama dan penyakit. Nah, pengendalian hama dan penyakit ini ada 3 cara. Yang pertama cara mekanis, dia hanya membuang bagian tanaman yang diserang oleh hama saja. Lalu yang kedua itu ada kultur teknis, itu mengatur kelembapan dan intensitas cahaya. Dan yang ketiga ada cara kimia, jadi diberikan insektisida itu untuk membunuh serangga dan fungisida untuk membunuh jamur. Nah, untuk pemanenan itu disesuaikan dengan waktu agar simplicianya itu kandungan zat berkhasiatnya itu paling tinggi. Jadi diperhatikan kapan saja waktu dari simplicia itu menghasilkan zat berkhasiat yang optimal. Misalkan pada buah itu dikumpulkan pada saat sudah masak atau sudah tua tetapi belum masak. Contohnya tanaman lada. Karena apa? Karena pada saat buah sudah masak atau sudah tua tetapi belum masak, itu kandungan zat berkhasiatnya tinggi. Sehingga kalau kandungan zat berkhasiatnya tinggi, maka efek farmakologi atau kegunaan dan khasiat dari tanaman obat itu juga maksimal. Nah, ini sisanya bisa kalian baca ya. Jadi, untuk budidaya tanaman obat sekian. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa langsung kalian tanyakan di grup WhatsApp. Sekian presentasi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.